Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oktaveni Najma, mahasiswi dari STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indrawayu, Program Pendidikan Ekonomi semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun materi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai pengujian dan seleksi karyawan. Materi yang pertama yakni mengenai pentingnya memilih karyawan yang tepat. Ada 3 poin penting dalam mengapa sih kita perlu memilih karyawan yang tepat. Yang pertama yakni kinerja organisasi. Prestasi perusahaan sebagian selalu tergantung pada bawahannya. Bawahan dengan keterampilan yang tepat maka akan menguntungkan bagi perusahaan. Sebaliknya, karyawan dengan perilaku yang kasar, tidak mempunyai keterampilan akan merugikan perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua yakni biaya merekrut dan mempekerjakan. Perlu diingat bahwa merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Yang ketiga, akan ada dampak hukum untuk mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Sebagaimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 dan 6 yang bunyinya setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Lalu setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kita lanjut ke materi yang kedua mengenai konsep pengujian dasar atau validitas. Yang pertama yakni ada validitas ujian. Akurasi di mana ujian, wawancara, dan yang lainnya dapat mengukur yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Yang kedua ada validitas kriteria. Validitas yang memperlihatkan bahwa nilai pada ujian berhubungan dengan prestasi, pekerjaan, kriteria. Yang ketiga ada validitas isi, yakni ujian yang sah isinya adalah yang berisi sampel dari tugas dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat ada validitas muka. Ini adalah tipe validitas yang paling rendah signifikannya ya, karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai suatu alat ukur. Materi yang ketiga ada jenis-jenis ujian. Seperti yang kita tahu bahwa dalam seleksi memilih karyawan yang pastinya ada ujian ya. Ada beberapa macam ujian seperti yang terpampang pada gambar berikut. Yang pertama ada ujian kemampuan kognitif. Apa sih ujian kemampuan kognitif? Ujian kemampuan kognitif ini merupakan ujian kemampuan pemahaman umum dan kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman induktif yang terbagi menjadi ujian inteligensia atau IQ dan ujian kemampuan kognitif khusus. Yang kedua ada ujian kemampuan motorik dan fisik. Ya, tes ini mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana dan kecepatan jari, tangan, dan gerakan lengan. Yang ketiga ada mengukur kepribadian dan minat. Yang keempat ada ujian keberhasilan. Ujian ini mengukur apa yang telah dipelajari seseorang, seperti halnya ujian yang dilaksanakan saat masih sekolah. Materi terakhir ada teori Big Five. Teori ini diperkenalkan oleh Lewis pada tahun 1981, yang kemudian dikemukakan juga oleh Robert dan Paul. Lalu trait ini kemudian disingkat menjadi Ocean, yang dimana O adalah openness, keterbukaan akan pengalaman baru, C adalah conscientiousness, kesadaran, I adalah extraversion atau ekstravesi, E adalah agreeableness atau keramahan, dan N adalah neurotism atau neurotisme. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.